Assalamualaikum. Teman Satset. Dengan saya Muzammil dan Saya Novita. kali ini dengan program Satset, saatnya aset bekerja. Wes, mantap banget. Iya. Nah, Satset itu adalah program untuk memastikan aset-aset yang ada di Indonesia ini itu bekerja. Nah, kita akan highlight beberapa aset untuk melihat keunikan mereka seperti apa, sifat kerja mereka seperti apa, kontribusi mereka terhadap kita itu seperti apa. Betul banget Bang Muzem. Pada episode kali ini kita akan bahas BMN yang berbentuk makhluk hidup. Karena biasanya cuma tahu BMN seperti jembatan, bangunan, tanah, kayak gitu. Betul-betul, jarang ya yang hidup ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita udah wawancara nih sebenarnya sama salah satu balai yang ada di Indonesia yang berada di Indrapuri yang mengelola pembibitan unggul ternak Oke, berupa sapi Aceh. Oh ya, balai itu yaitu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang ada di Indrapuri. Oke. Nah, langsung saja kita ke wawancaranya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ian, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas Angga. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sapi-sapi aman Pak? Sepertinya aman. Oke, sekarang teman-teman pemirsa Satset, kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ian, Kepala Balai di BPTU HPT atau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri di Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Betul ya Pak? Ya, benar. Betul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman Satset sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dan si BPTU ini ngapain aja sih di sini gitu. Karena kan BPTU HPT merupakan salah satu satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Pertanian ya Pak ya. Ya. Siap. Mungkin bisa bantu jelasan Pak Ian. Siap, Mas Angga. Makasih banyak. Jadi Bapak Ibu semua, ya, BPTU HPT Indrapuri ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dan BPTU ini tidak banyak ya, cuman 7 di seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Dan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, khusus BPTU Indrapuri itu tugas pokoknya itu adalah memelihara, memproduksi, dan menyebarkan bibit sapi Aceh unggul. Nah, jadi di Indrapuri ini khusus nih, kita produksi bibit sapi Aceh. Oke Pak, siap. Nah, nanti bibit ini kita sertifikasi, ya, ada lembaga sertifikasinya, LS Pro. Nah, kemudian umur-umur tertentu itu kita sebarkan ke masyarakat. Nah, penyebarannya itu ada secara umum ada 2 pola, ya. Distribusi itu ada 2 pola. Yang pertama melalui penjualan, jadi konsumen membeli ke kita. Yang kedua melalui metode hibah. Oke Pak. Nah, kalau hibah itu konsumen itu mengirim permohonan ke Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, kalau disetujui ya kita di sini hanya mengeksekusi. Gitu. Tapi kalau konsumen mau beli, ya bisa. Sekarang kita sudah kembangkan aplikasi, namanya Lelemo, bisa Lelemo. Tapi kalau bisa manual melalui surat bisa juga, masih kita layani. Masih diterima juga kita ya Pak. Oke, menarik. Jadi buat teman-teman Satset yang ingin jadi peternak mungkin ya di masa depannya bisa aja tuh ternyata mengajukan melalui hibah, tapi harus ke Kementerian Pertanian dulu ya Pak ya, permohonannya. Nanti kalau disetujui sama Kementerian Pertanian akan dibantu proses serah terima dan lain sebagainya sama Bapak Ibu di timnya Pak Ian gitu ya di BPTU HPT. Siap. Nah, gini Pak, jadi kan tadi ada 7 ya Pak kurang lebih seluruh Indonesia untuk BPTU dan dengan fokus masing-masing. Iya, produknya beda-beda gitu ya Pak. Beda-beda. Nah, kenapa yang di Aceh ini ditunjuk sebagai pembibitan unggul untuk sapi potong gitu Pak? Kenapa enggak misalkan sapi perah atau
sapi untuk keperluan lain. Apakah memang sapi Aceh itu terkenal sebagai penghasil daging yang sangat baik atau gimana Pak? Ya, jadi ini menarik ini, Mas Angga. Siap. Dan jadi BPTW Indapuri ini didirikan semenjak tahun 78 nih, ya, dimulai. Nah itu berbarengan dengan beberapa BPTW lainnya, ya. Dan itu mungkin dulu ya sudah ada pengkajian ya, pengkajian. Bahwasanya di Aceh ini ada sapi Aceh nih. Sapi Aceh ini sapi asli kita, Plasma Nufah ya, Plasma Nufah, sapi Indonesia, dan itu sudah diluncurkan ya sebagai sapi asli, sebagai Plasma Nufah. Nah, tugas kita ya BPTW Indapuri ini itu memurnikan lagi sapi Aceh Acehnya. ini. Ya. Oh, okay. Jadi dulu mungkin ahli-ahli ya yang merancang BPTW ini melihat keunggulan sapi Aceh ya. Mungkin sampai sekarang ya kita masih bisa melihat keunggulannya. Iya, Pak. Yang pertama sekali itu reproduksinya sangat bagus. Jadi sapi ini pasti nih beranak 1 kali setahun nih. Oke. Jadi kalau di luar negeri itu ada istilahnya one calf, one cow, 1 years. Oh. Jadi satu anak, satu induk, 1 tahun. Oke. Nah, kalau sapi Aceh ini pas bisa. Nah, Bisa kayak gitu ya, Pak? Bisa. Oh. Nah, kalau sapi-sapi lain, ya mungkin sapi-sapi keturunan Eropa, seperti Limousin semacam, hampir tidak pernah itu kejadian. Oh. Ya, jadi dia mungkin 1,5 tahun baru bunting lagi, seperti itulah. Nah, bisa jadi jarak anak 1-2 itu bisa 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau Aceh kan ada produksinya sangat bagus ya, seperti itu. Makanya, oke. Nah, kemudian dia adaptasi nih, adaptif terhadap lingkungan tropis ini. Ya, lingkungan kita kan panas nih. Iya Pak, betul. Panas. Jadi sapi Aceh ini juga adaptifnya sangat baik sekali lingkungan panas. Dan yang lebih luar biasa sekali, dia bisa menggunakan pakan yang miskin istilahnya. Jadi pakannya nggak terlalu bagus-bagus pun hasilnya juga baik, mantap ya, lah gitu. Okay. Nah, jadi makanya sapi ini mudah jadinya dipelihara di masyarakat dan murah. Iya betul. Nah, mereka kasih makan apa saja sapi ini bisa berproduksi dengan maksimal ini. Iya. Nah, lain mungkin dengan jenis-jenis sapi lain. Nah, itulah makanya pemerintah itu dulu membangun atau membuat BPTW Indapuri ini. Iya, ya, agar sapi Aceh itu bisa kita murnikan lagi, bisa kita produksi dengan lebih banyak dan bisa kita sebarkan. Dan tujuannya sebenarnya bukan untuk disebarkan di Aceh saja, tapi seluruh Indonesia. Ya, Pak, ya. Karena BPTW Indapuri ini ya wilayah kerjaan seluruh Indonesia. Harapannya sapi Aceh ini juga ada di mana-mana. Nah, terus kan kalau kita lihat Pak, program fokus di pemerintahan periode kali ini kan ada ketahanan pangan juga ya Pak ya? Ya. Nah, terus kan salah satunya memang secara spesifik disebutkan itu daging sapi. Nah, kira-kira dengan kinerja BPTW yang sekarang sudah cukup baik dan pasti akan saya percaya akan lebih baik lagi ke depannya. Itu ketahanan pangan khususnya untuk di Aceh aja deh Pak, berupa peternakan di Indonesia, itu kualitas bibitnya sampai dengan saat ini itu udah banyak perubahan belum Pak dari yang dulu? Oh, kalau dari perjalanan, kalau kita lihat dari data-data kita yang ada, kalau khusus sapi Aceh, nah ini khusus yang di Indapuri ya? Iya, betul Pak. Nah, ini peningkatannya jauh luar biasa nih. Jadi kita selain produksi juga pemeliharaan, Mas Angga. Oh. Pemeliharaan itu jadi kita murnikan sapi Aceh ini. Kita murnikan melalui skema seleksi. Jadi seleksi anaknya yang lahir ya itu kita uji namanya uji performance. Nah, itu ada nanti dapat datanya, ada rata-ratanya. Yang di bawah rata-rata itu enggak kita pakai. Artinya itu kita anggap bibit, ada atas rata-rata itu yang kita gunakan untuk produksi untuk selanjutnya. Nah, dengan skema seleksi itu, jadi dari tahun ke tahun sapi Aceh ini meningkat nih sebenarnya performanya. Baik itu berat lahir, pertambahan berat badan,
berat setelah 1 tahunnya, kemudian berat apa namanya, berat akhirnya. Nah itu meningkat terus. Jadi sapi Aceh ini memang potensinya masih sangat besar, sangat besar. Dan khusus untuk ketahanan pangan, ya untuk produksi daging, ya baik lokal ataupun nasional, sapi Aceh ini sebenarnya berkontribusi sangat besar. Jadi cuman mungkin tata kelolanya, tata niaganya mungkin ya yang belum begitu tertib. Karena saat-saat tertentu ke Aceh ini juga datang sapi dari Medan sana, tapi itu sebenarnya juga sapi Aceh. Nah, jadi orang-orang Medan itu ya saat-saat tertentu, saat orang Aceh butuh uang nih, nah mereka datang ke Aceh beli sapi-sapi. Dibawa ke Medan, dipelihara 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan paling lama, itu dijual lagi ke Aceh gitu. Nah, nah kalau tata niaganya itu benar, Aceh ini sebenarnya mungkin udah swasembada di daging. Iya betul Pak. Nah, betul. Nah, jadi pasaran sapi kita ini bukan hanya di Aceh, Pak Mas Anggani. Jadi memang yang utamanya di Aceh karena itu lingkungan kita sendiri kan. Iya Pak. Tapi kita sudah menyebarkan juga sampai ke Jawa Barat, Lampung, ya ke Riau dan Sumatera Utara. Nah, yang lebih intens konsumen kita itu ya dari Riau dan Sumatera Utara. Nah, apalagi sekarang nih, sekarang mereka kita nggak ada stok ini ya, Bapak Ibu semua. Artinya dari Riau itu permintaannya banyak terus, Pak. Oh, selalu banyak, Pak? Banyak. Jadi sekali minta itu mereka 200-300 ekor. Nah, gunanya untuk integrasi sapi dengan sawit. Nah, itu kan mulai tertarik nih pakai sapi Aceh. Sebelumnya mereka pakai sapi Bali. Nah, sapi Bali itu ada wabahnya, jembrana namanya. Nah, kalau wabah itu datang, itu kerugian ekonominya sangat besar. Nah, itu banyak sapi mati. Nah, mereka cari alternatif lain. Nah, setelah mereka lihat sapi Aceh, ini wah mereka sangat tertarik. Dan beberapa ahli yang kita bawa ke sini melihat kita meyakini sapi Aceh ini masih akan tumbuh lebih besar lagi. Jadi sapi Aceh ini sebenarnya dari moyangnya itu termasuk sapi besar. Sapi gede ya? Bukan sapi kecil. Betul. Sama tadi menariknya memang mungkin kenapa terus di Riau tertarik ya Pak ya dengan integrasi sawit itu karena tingkat adaptivitas si sapi Aceh ini tinggi juga kayak. Dan dia nggak ada wabahnya, Mas. Dia tahan penyakit nih. Oh gitu? Ya. Oh, pantas orang Aceh kuat-kuat ya sapinya. Nah, tadi ini Pak, Bapak ada sedikit menyebutkan soal pembelian bibit ini bisa melalui aplikasi. Sebenarnya aplikasi apa sih Pak? Berikan kalau nggak salah dengar itu namanya Lelemo. Ya. Nah, mulai dari kapan nih Pak ada si aplikasi ini? Terus apakah masyarakat di luar Aceh juga bisa membeli melalui aplikasi ini? Ya. Atau seperti apa Pak? Ya, baik Mas Angga. Jadi aplikasi Lelemo ini ya, jadi artinya untuk pelayanan publik kita ya. Ini enggak hanya penjualan sapi nih, ya, tapi juga masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan layanan kita itu semuanya bisa tercover dengan Lelemo. Ya, jadi penjualan produk oke lah, kita ada produk sapi, produk rumput juga, kemudian produk hasil sampingnya, itu ada kompos dan segala macam. Itu produk. Nah, ada lagi layanan kita berupa magang misalnya, kunjungan wisata misalnya, ya ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu semua sudah tercover dengan Lelemo. Nah, Lelemo ini berbasis internet ya, Pak Ibu semua. Dan itu bisa di searching di Chrome. Di internet, dan itu bisa di apply dimanapun, ya, seluruh Indonesia. Jadi orang dari Papua mau beli sapi kita, mereka nggak perlu kesini lagi, cukup bikin permohonan di Lelemo. Nah, jenis apa yang mereka inginkan, nanti kita proses di sini. Nah, kalau proses yang kita setujui, kita terbitkan billing,
e-billing, mereka bayar ke bank, bukti bayarnya kirim ke kita, udah kita siapkan sapinya. Kita kirim ke Papua misalnya. Ya. Nah, tapi ya ongkosnya kirimnya ya mereka Tentu ditanggung pembeli ya Pak ya. Bukan Shopee yang bisa memberikan gratis ongkir. Karena semuanya tetap dari APBN. Jadi boleh aja dari teman-teman Satset yang mungkin di luar Aceh bisa aja beli lewat Lelemo. Tapi ya itu tadi ongkos kirimnya ditanggung sendiri ya teman-teman. Nah, Lelemo ini baru kita bangun ya 2023 okay. Mas Angga, dan kita launching di 2024. Dan pemakaian penuhnya di 2025 ya. 2025. Nah, sekarang ya namanya aplikasi ya mungkin sambil berjalan itu masih tetap kita sempurnakan. Tapi kita ingin aplikasi itu memang bisa diakses dengan mudah ya, tanpa biaya. Nah, dan itu transparan. Dan Lelemo itu tidak hanya menyediakan semacam portal jual beli, enggak juga seperti itu. Jadi di situ juga ada informasi-informasi lain mengenai PPT Windrapur ini. Nah, jadi kita seperti itu. Oke, Pak. Berarti ada info-info, terus juga bisa kalau misalkan ada sekolah gitu mau studi tour atau apa gitu bisa mengajukan Lelemo juga ya Pak ya? Menarik. Nah tapi kan gini Pak, si sapi-sapi ini kan dia juga dibeli waktu itu melalui mekanisme APBN, anggaran ya Pak ya? Berarti kan otomatis dia termasuk BMN. Nah seperti yang sudah, atau barang milik negara, seperti yang sudah kita tahu, barang milik negara itu biasanya banyak berupa barang-barang yang emang barang mati gitu Pak, bukan makhluk hidup. Nah ada tantangannya nggak Pak mengelola BMN di BPTU ini, mengelola barang milik negara tapi dia bentuknya hewan ternak gitu Pak. Tantangan apa yang hewan hidup? Iya hewan hidup gitu Pak. Tantangan apa yang dirasakan sama Pak Yan dan tim? Kalau dari segi teknis ya kita memelihara BMN hidup ini boleh dikatakan nggak ada tantangannya, apalagi sapi Aceh ya, karena biasanya tantangan itu kan penyakit ya, kemudian menyebabkan kematian. Nah itu kan harus ada proses penghapusan segala macam. Betul. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan nah kemudian tantangan selanjutnya hanya ya kalau sapi itu sudah nggak berproduksi. Jadi kan sapi ini ada umur produksinya, betul, ya. Jadi kalau betina itu misalnya dari umur 2 tahun ya sampai umur 10 tahun lah. Ya, 10 tahun maksimal. Itu umur produksinya. Jadi setelah umur produksi itu dia kan harus kita keluarkan nih. Nah, harus kita keluarkan. Nah, kita keluarkan bisa kita jual, dia masih tetap bisa digunakan masyarakat untuk dikembangkan lagi, atau memang bisa kita keluarkan untuk dipotong. Nah, seperti itu. Nah, pengeluaran ini karena dia BMN itu kan disertai dengan penghapusan. Betul. Nah ini yang masih apa namanya masih jadi problem karena prosesnya masih cukup lama. Iya cukup banyak juga. Ya, masih cukup lama. Tapi kalau dan karena ini makhluk hidup, ya, kalau jangankan sangat lama, tadi cukup lama. Kalau lama saja, nah dia nilainya kan turun terus. Ya nilainya turun terus. Akhirnya mungkin setelah persetujuan penghapusannya keluar, baru kita keluarkan dari daftar BMN kita kan. Nah, tapi sapinya udah sangat kurus gitu. Nilainya juga udah turun drastis gitu. Nah itu aja tantangannya. Mas Angga. Jadi perlu dipikirkan mekanisme di DJI untuk mengelola BMN makhluk hidup gimana caranya, walaupun sudah istilahnya apa afkir ya Pak kalau udah nggak produksi atau afkir ya? Dan afkir itu kan kita keluarkan ya. Kita keluarkan sebagai afkir, tapi dia masih terdaftar sebagai BMN. Nah, ini proses ini yang belum. Tapi saya lihat akhir-akhir ini sudah ada perbaikan. Jadi kalau dulu kami menghapuskannya itu melalui eselon 1 di Sekjen ya, itu menteri yang bisa menghapuskan. Karena menteri itu kan PA kan, pengguna PB ya, pengguna barang.
Nah sekarang itu wewenang itu kayaknya sudah dilimpahkan ke Dirjen. Dirjen masing-masing. Ya, Dirjen masing-masing. Jadi udah ada perbaikan. Nggak perlu menteri lagi yang tanda tangan Pak. Cuma satu sapi misalkan. Kalau dulu kan harus sekjen Pak yang tanda tangan atas Iya, nama betul. menteri sekjen. Iya, benar, benar. Nah sekarang udah ada. Iya, iya. Mudah-mudahan lah. Jadi ke depan masih ada perbaikan lagi. Kalau nanti ada bisa dari DJKN, oh bisa hanya kepala balai gitu. Nah kan lebih bagus lagi kan. Bener Pak, bener banget. Iya. Itu jadi mempercepat proses dan jadinya nggak mengurangi nilai ekonomis saat ya kan dia udah afkir ya, otomatis kan Iya. yang sudah nilainya berbeda dengan yang masih produksi. Iya. Ditambah lagi kalau prosesnya terlalu lama ya makin turun lagi nilai Turun, ekonominya. iya, PDB iya. juga nggak optimal kan? Pak? Nggak optimal. Iya, ya, mungkin itu Tapi kalau 10 tahun tadi yang umur produksi, proses pengeluarannya cepat, itu sapi itu masih produktif di masyarakat itu Masih masih bisa produktif. ya, Pak ya? Masih bisa. Oh, Karena sapi itu masih bisa sampai umur 12 tahun misalnya. Sapi-sapi yang bagus sekali itu malahan sampai 15 tahun masih bisa berproduksi di masyarakat. oke. Nah, karena sapi kita ini sapi bagus, sapi bersertifikat segala macam, dijual ke masyarakat dengan harga afkir, ya, masyarakat masih bisa mengembangkan lagi, masih bisa mendapatkan beberapa anak lagi dari sapi itu kalau dia betina. Nah, kalau dia jantan ini biasanya kita akhir umur 8 tahun. Nah, itu juga kalau kita jual ke masyarakat, itu kan apa namanya, mereka bisa gemuk lagi. Ya, kan sapinya udah maksimal itu. Iya Pak, udah pesan. Dari segi apanya postur tubuh segala macam kan maksimal. Tinggal mereka gemukkan, isi dagingnya, mereka bisa jual lagi. Nah, tapi kalau itu lama tadi, nah kita kan karena dia kita anggap akhir, fokus kita kan bukan ke dia lagi. Iya benar Pak, untuk Fokusnya yang ke yang lain. produknya ya Pak ya. Iya betul betul. Nah, kalau ini kurang makan sedikit nih, demam sedikit, ya biar dulu. Jadi nilainya itu turun terus gitu. Iya Pak, siap itu akan jadi. Mungkin Mas Angga bisa diapain juga nih. Kalau bisa dipermudah lagi gitu kan. Nah itu Pak, makanya. Pesan BEMEN. Betul Pak, makanya ini kayaknya jadi PR juga teman-teman di kami Pak di DJKN ya terutama untuk lebih memperhatikan si BMN makhluk hidup ini. Siap, Karena siap. secara dampak pun hewan-hewan sapi dan mungkin ya hewan yang lainnya juga sangat berdampak ya ke masyarakat, terutama pemenuhan gizi ya kan, Iya. Pak? Terus juga itu tadi ketahanan pangan dan lain sebagainya, makanya kayaknya akan lebih Iya. bisa diperbaiki lagi proses bisnisnya supaya lebih cepat. Kalau gitu kita boleh sambil lihat-lihat nggak Pak keluar? Boleh. Kita sambil ngobrol ya Pak ya? Boleh ya Pak? Oke. Ayo Pak, kita lihat Ayo. lihat Mari, sapinya Pak. mari Mas. Terus Pak, kalau kan beberapa tahun lalu itu sempat tuh Pak ngetren petani milenial kah, terus peternak milenial. Nah, di Aceh ini minat anak muda untuk jadi peternak tuh gimana Pak? Bapak ada dapat kayak misalkan adalah anak muda yang datang pengen belajar cara berternak sapi atau gimana gitu Pak? Pernah nggak ada kesini Pak? Oh, sering. Sering itu Mas Angga. Dan di Aceh ini luar biasa nih. Ini Bu Leli ini pembina peternak milenial. Oh iya Aceh Bu. nih. Oh, ada berapa Bu? Sejauh ini yang Kalau kita di Aceh ini kemarin itu yang sudah kita rekap itu sekitar 203 orang 203 orang ya. seluruh. Tapi Itu peternak. belum seluruh Aceh tuh. Baru yang di sekitaran Baru sini yang lah ya. terdaftar, baru yang terdaftar. Oke. Kan ada juga yang belum terdaftar. Iya, nih. iya. Mereka berminat gitu. Oh. Di peternakan baik itu ayam, kambing, sapi. Oh. Seperti itu, Mas. Jadi Iya. peternak milenial itu hidup di sini dan itu sangat bagus perkembangannya. Iya Pak, benar-benar. Dan untuk ya untuk terutama untuk beternak sapi potong sebenarnya. Iya. Ya. Bisa mendapat asistensi dari BPTU ya Pak? Ya, tentunya? ya, dan kita itu welcome ya. Artinya setiap mereka datang itu ya kita apapun kebutuhan mereka kalau bisa kita penuhi ya kita support. Oh. Artinya mereka diskusi untuk masalah teknis ya oke, kita support. Nah, kalau mereka butuh bibit rumput misalnya yang unggul itu kita support juga. Kita berikan Gratis itu kita berikan. Oh, iya. Seperti itu. Nah, ini sebagai kata penutup Pak, karena kita udah lihat sapi-sapi dan lain sebagainya nih Pak. Mungkin ada pesan-pesan buat pelaku peternak atau khususnya anak-anak muda yang mungkin tertarik untuk menjadi peternak gitu Pak. Kedepannya mungkin Bapak ada satu
sepatah dua patah kata lah Pak buat mereka. Siap. Oke, Silakan, Pak. Sangga. Makasih. Jadi harapan kami ke depannya ya terutama untuk petani muda, petani milenial yang kita sebut berusaha di bidang peternakan itu sangat menjanjikan dan potensi pasarnya sangat luas. Ya. Jangankan untuk ekspor, ya untuk produksi dalam negeri saja memenuhi kebutuhan permintaan daging dalam negeri saja itu peluangnya masih sangat besar. Karena kemampuan kita produksi sekarang baru setengahnya dari kebutuhan. Nah, jadi Mas Angga, ya generasi semua bisa lihat ya harga daging itu setiap tahun itu naik dan setelah naik itu nggak pernah turun lagi. Ya, jadi nggak ada istilah harga daging itu turun. Betul Pak. Nah itu peluang besar. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan kita akan swasembada daging sapi. Nah berarti potensinya ke depan sangat besar sekali. Oke Pak, siap. Oke, siap. Kalau gitu makasih banyak Pak Ian atas waktunya. Sama-sama. Kami sudah diajak keliling di area BPTU Indrapuri ini, udah dikasih lihat bibit-bibit unggul sapi Aceh yang ada di sini. Jadi kita tahu dan semoga nanti teman-teman yang ingin menjadi peternak gitu ya, semakin semangat karena ternyata banyak sekali potensi-potensi yang masih bisa sabet sama teman-teman gitu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan karena nggak cuma secara lokal di Aceh aja tapi secara nasional juga masih banyak butuh daging nih Pak. Ya, Kalau minyak mentah itu emas hitam ini mungkin emas lunak ya Pak karena daging yang lunak ya. Iya, Oke kalau dan gitu semakin ini juga nih Mas Angga, semakin maju suatu negara, konsumsinya itu beralih. Jadi bukan lagi konsumsi karbohidrat, tapi konsumsinya protein. Betul. Jadi makanya semakin maju negara kita, ya permintaan akan daging ini semakin meningkat. tinggi. Harganya juga semakin Betul. meningkat. Itu jaminan untuk berusaha di bidang peternakan. Nah tuh buat pebisnis muda siap-siap ngumpulin pundi-pundi untuk membeli sapi di sini. Oke Bang Muzem, sekarang kita kan udah saksikan tadi ya video percakapan wawancara dari Mas Anda dan Kepala Balai. Nah sekarang tuh kita fokuskan terkait pengelolaan BUMN hidup itu. Oke. Jadi ada dua ya tadi ya, dari cara perolehannya dan cara pelepasan atau penghapusannya. Yang unik di mereka ya. Betul. Betul. Nah kayak kalau cara perolehannya tuh kayak mana tuh Bang Muzem tuh? Kalau mereka bahas tadi kita lihat mereka itu perolehannya seperti pengadaan pada umumnya juga terdapat yang seperti itu. Jadi biasanya kita itu membeli barang kan ya. Betul. Nah, cuman mereka itu makhluk hidup ya. Ya. Dan tujuan mereka adalah mewujudkan bibit yang unggul. Unggul. Sehingga namanya makhluk hidup itu bisa menghasilkan. Jadi bisa aja anak lahir dari si sapi itu. Oke. Jadi itu perolehannya tidak melalui pembelian, Ya. tidak melalui APBN secara langsung. Oke. Tapi secara tidak langsung mereka memperolehnya juga dari APBN. Ya. Nah, jadi ada dua ya tadi ya. Ada Jadi dua. perolehannya dari pembelian dan dari yang melahirkan Betul. itu anaknya. Nah, ada yang lahir, ada yang pembelian misalnya kayak gitu ya. Yang udah kita dengar ya. Iya. Nah, jadi perolehan BUMN sendiri itu tidak serta-merta dari APBN doang. Ada juga perolehan lain-lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Nah, tadi satu adalah perolehannya. Iya, sekarang kita mau tahu cara pelepasan atau penghapusannya nih, Bang. Betul. Ya. Setiap BUMN itu memang akan ada masa manfaat yang hilang sehingga akan dihapuskan. Betul. Kalau tidak optimal lagi, Iya. ada rusak berat. Contohnya misalnya kayak apa nih, Bang? Contohnya misalnya kayak mobil lah. Oke. Mobil udah terlalu usang, perawatannya tinggi, dianggap tidak ekonomis lagi, Nah, maka dijual. Iya, itu untuk mobil. Itu untuk mobil. Yang barang mati Dijualnya ya. pun pastinya tidak via bergerak. lelang rata-rata. Iya, betul. Cuman ini makhluk hidup ya. Bedanya di situ tuh. Betul. Ya kan? Dia bisa aja mati kapan saja. Oke. Dia juga bisa misalnya tidak memenuhi spesifikasi tertentu. Oke. Dan sesuai dengan tujuan mereka untuk menyediakan apa? Bibit unggul. Betul. Jadi ada spesifikasi khusus untuk menjadi bibit unggul itu ya, Bang ya. Nah, Oke. jadi kalau nggak memenuhi itu, meskipun memenuhi, mereka akan jual tuh. Oke. Nah, akan jual via lelang. Jadi mereka itu diadakan memang untuk dilakukan penghapusan. Terkesannya seperti itu. Oke. Tapi itu memang tujuannya. Jadi nggak ada yang salah di sini. Iya.
Cuma selama ini kita cuma nggak pernah tahu aja ya ada yang kayak gitu. Lebih nggak ke highlight kali ya bang ya. Sedangkan untuk yang udah mati Ya. itu beda dengan yang udah dirusakkan ataupun udah kondisi rusak berat ya. Oke. Langsung nilainya dari 100 menjadi 0 gitu ibaratnya. Iya. Mereka itu Kalau izin, kalau berarti kalau misalnya mobil itu kan kalau udah rusak berat masih ada harganya lah ya. Betul, betul. Kalau sapi ini langsung 0 ya bang ya. Betul, betul. Oh iya iya. berarti iya. itu kan kondisi kahar ya. Iya. Ibaratnya kena bencana. Iya, tapi Udah. jarang ya kayaknya. Jarang sih. Tapi kalau di mereka bisa jadi Bisa jadi, ya. itu muncul kapan aja. Oke oke. Dua hal ini kayaknya menarik, bisa kita gali lebih lanjut. Nanti mungkin dari teman-teman Saset juga, kalau ada yang penasaran bisa coba dilakukan analisis. Sebenarnya apa aja sih barang milik negara, perolehannya seperti apa, kalau dia makhluk hidup itu dicatatnya seperti apa, kalau dia sakit, Betul. nilainya apakah penyusutan, Iya. atau kalau dia itu cacat. Iya, karena treatmentnya beda untuk pengelolaannya makhluk hidup ini ya bang ya. Karena ya tadi kalau misalnya dia aja nggak memasuki, tidak memenuhi spesifikasi bibit unggul aja, langsung dilepas seperti itu betul, ya betul. kan. Tapi ini menarik banget sih. Mereka itu memang fokus untuk menyediakan, membantu sebenarnya visi misi pemerintahan Indonesia untuk menyediakan swasembada pangan. Dalam hal ini untuk protein dalam bentuk sapi kan. Iya. Ini program yang sangat luar biasa. Kalau mereka sampaikan juga dari kepalanya menyampaikan pertumbuhan swasembadaan sapi di Aceh itu meningkat ya. Meningkat Dalam sejak hal- adanya BPT UHPT itu ya. Karena ya sebenarnya pas tim Satset ini mengunjungi BPTU pun melihat sapinya juga besar-besar loh bang. Betul. Kayak memang bibit unggul seperti itu. Ya, dan pengelolaannya pun semakin maju ya. Iya, Mereka betul. ada aplikasi Lelemo tadi kan. Iya, ada Nah, aplikasi itu Lelemo. untuk memudahkan pengelolaan juga kan. Betul. Salah satu proses penjualan ataupun penghapusannya bisa melalui aplikasi itu. Ya. Mereka mention orang di Papua bisa beli tanpa datang ke sini. Wah. Berarti kita dikirim anak-anak- berarti tuh bang ya. Betul. Wah. Yang keren mau sih. menjadi pengusaha misalnya Iya, di bidang pengusaha peternakan. sapi, Mm-mm. ya kan, Bisa sapi coba tuh. Aceh. Bukan Bisa cuma- sebenarnya di situ. Iya, bukan cuma menyediakan sapi, tapi juga disediakan. Rumput. Kok robot pula? Rumput. Mereka kan menyediakan ini loh, field trip, menyediakan edukasi dan Iya, lain-lain. iya betul betul. Jadi mereka tuh ternyata varian banget ke pengelolaan untuk BMN ini ya. Iya. Oke. Gimana Mbak tadi melihat program wawancara yang tadi? Ya, seru banget sih, Bang. Kayak banyak banget dagingnya ya, isinya dagingnya itu. Bukan daging sapi tapi. Jadi pengen makan sapi. Ya ampun. Ya. Oke, ini menarik sih sebenarnya. BMN hidup ya. Nanti bisa coba teman-teman Satset bisa coba analisis kalau ayam seperti apa, atau jangan-jangan ada BMN hidup irisal berupa pohon, atau ada BMN unik lainnya, bisa di komen di Ikan di laut. betul kan? Ya kan itu juga BMN loh. Bisa dilakukan analisis masing-masing ini Iya, bebas kan? betul. Dan nilai-nilai seperti apa yang mereka berikan kepada kita, pekerjaan seperti apa yang mereka lakukan, kita bisa menggali lebih lanjut. Untuk tema kali ini kita bahas BMN hidup Ya. berupa sapi. Aceh. Nah, untuk next time kita coba highlight lagi aset-aset unik lainnya. Ditunggu guys. Oke, dadah. Dadah.